Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Niputu Terawati. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai alat dan perlawanan terhadap kekuasaan. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Nah, di sini kita akan lebih menekankan bahwa relasi yang terjadi antara pendidikan dan kekuasaan itu salah satunya adalah bahwa pendidikan merupakan alat untuk melawan kekuasaan. Nah, konsep dari pendidikan adalah alat untuk melawan kekuasaan di sini, maksudnya adalah bagaimana peran pendidikan sebagai alat untuk membongkar, mengkritik, dan melawan dominasi kekuasaan yang tidak adil. Nah, pertama kita akan membahas dulu mengenai alat kekuasaan. Jadi pendidikan itu sebagai alat kekuasaan dulu, bukan sebagai perlawanannya dulu. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana pendidikan itu berkuasaan bisa melakukan kontrol sosial. Jadi kekuasaan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang telah ditentukan oleh suatu penguasa atau aturan kekuasaan kelompok tertentu sehingga menciptakan eh, warga negara yang taat patuh tanpa banyak bertanya gitu ya. Kemudian yang kedua, pembentukan ideologi. Jadi bagaimana pendidikan itu dijadikan sebagai media untuk menyebarluaskan ideologi tertentu yang mendukung suatu kepentingan kekuasaan tertentu. Nah, contohnya dulu di era kolonial, jadi pendidikan itu digunakan untuk menanamkan ideologi bahwa kaum pribumi itu berada di bawah kaum penjajah. Jadi terus diberikan eh, dogma-dogma seperti itu sehingga kita kaum kaum pribumi itu dulu berpikir bahwa kaum penjajah lah yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, kemudian yang ketiga itu kendalikan akses. Nah, maksudnya di sini adalah kekuasaan itu membatasi akses terhadap pendidikan. Nah, untuk menjaga stratifikasi sosial ataupun mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Contohnya, sistem pendidikan yang mahal sehingga yang bisa mencapai pendidikan tersebut adalah suatu kaum-kaum tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah pengatur kurikulum. Maksud dari pengatur kurikulum di sini adalah kekuasaan itu menentukan kurikulum yang diajarkan untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan yang diberikan itu sejalan dengan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, ataupun ideologi tertentu. Nah, yang terakhir adalah pembentuk kepatuhan. Yang kelima, di sini maksudnya pendidikan digunakan untuk menciptakan individu yang patuh, gitu ya. Jadi hampir mirip dengan kontrol sosial tadi. Nah, di sini bagaimana di dalam sekolah pendidikan formal siswa itu menjadi patuh terhadap otoritas dan aturan tanpa banyak bertanya. Nah, dari alat kekuasaan tersebut, bagaimana pendidikan bisa melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Nah, di sini yang pertama jadi kesadaran kritis, gitu ya, kesadaran kritis. Jadi di sini pendidikan itu bisa menjadi eh, alat, gitu ya. Jadi bisa membangun pemikiran kritis individu bahwa struktur sosial itu ada ketidakadilan. Jadi contohnya di dalam pendidikan itu terjadi diskusi-diskusi gitu ya. Di dalam diskusi itu bisa terjadi debat, membangun pemikiran-pemikiran kritis siswa. Nah, itulah sebagai alat pemicu bagaimana membangun pemikiran kritis dari individu-individu melalui pendidikan. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, itu kita bisa menjadi kritis untuk melawan ketidakadilan tersebut. Kemudian yang kedua, pembebasan dari penindasan. Nah, di sini maksudnya pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menentang dan mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Nah, sistem pendidikan ini dapat menciptakan individu yang sadar akan hak-haknya. Jadi dalam pendidikan itu kita memberitahukan bahwa apa sih haknya sebagai warga negara, apa haknya sebagai individu, sehingga dia akan berani menentang otoritas yang menindas
jika itu memang tidak benar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendobrak struktur kekuasaan. Nah, di sini pendidikan itu sebagai alat untuk menantang dan mengubah struktur kekuasaan yang tidak sesuai, gitu ya, tidak sesuai sehingga bisa memberikan kekuatan kepada individu bahwa struktur kekuasaan yang tidak benar itu harus dilawan. Jadi melalui proses pendidikan itu individu atau masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melawan kekuasaan yang tidak benar tersebut. Jadi ada misalnya tentang struktur hukum, struktur legalisasi dan yang lainnya yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dari tingkat lokal kah, misalnya tingkat desa, tingkat kecamatan hingga negara dan bangsa kita, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penguatan suara rakyat. Nah, di sini pendidikan dapat diberdayakan eh, oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi di sini kelompok-kelompok yang sering ter tereliminasi ya atau bukan termarginalkan gitu ya. Jadi bagaimana misalnya yang kaum kaum minoritas gitu ya, misalnya kaum perempuan, kaum yang eh, memiliki ekonomi yang kurang gitu, sehingga dalam pendidikan itu bisa mendapat tempat yang sama. Nah, di sini melalui literasi dan pendidikan itu individu dapat menyampaikan pandangan-pandangannya, baik dari kaum yang minoritas, kaum ekonomi yang kurang mampu. Jadi dalam pendidikan itu menjadi sama, sehingga siapapun bisa menyampaikan inspirasinya, menyampaikan pendapatnya gitu ya, sehingga bisa menempuh suatu jalur hukum yang baik, menyampaikannya melalui media dan melalui gerakan sosial. Sehingga di sini semua suara rakyat itu bisa tertampung. Kemudian keadilan sosial, di sini pendidikan dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Nah, di sini misalnya semua individu mendapatkan hak dan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang setara gitu ya, tanpa diskriminasi. Contohnya pendidikan inklusi yang memberikan hak pendidikan kepada anak-anak disabilitas gitu ya. Jadi itu beberapa kaitan pendidikan bisa melawan kekuasaan. Nah, yang ketiga bagian dari sarana perubahan. Jadi pendidikan itu dalam melawan kekuasaan bisa mengubah strata sosial gitu ya. Pendidikan berperan penting dalam mendorong transformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Nah, di sini reformasi sosial di sini maksudnya adalah melalui pendidikan masyarakat dapat mempelajari nilai-nilai yang baru gitu ya. Jadi apa sih pengetahuan-pengetahuan baru yang mendukung kesetaraan, keadilan dari hak asasi manusia. Nah, contohnya di sini adalah kampanye pendidikan tentang kesetaraan gender gitu ya di negara-negara yang masih mempraktikkan patriarki gitu. Jadi bagaimana reformasi bisa terjadi sehingga perempuan juga mendapat pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Nah, yang kedua, mobilitas sosial. Jadi, pendidikan memungkinkan individu untuk berpindah dari status strata sosial ke strata sosial yang lainnya, sehingga mendapat strata sosial yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan peluang yang memungkinkan mereka untuk pindah ke strata sosial yang lebih baik, gitu ya. Nah, yang ketiga, alternatif dan inovasi. Jadi pendidikan di sini dapat menawarkan pendekatan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan memberikan solusi yang berbeda dari praktik-praktik atau sistem yang pernah ada sebelumnya.
Nah, di sini pendidikan menjadi ruang untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide yang baru, gitu ya, ide-ide yang inovatif yang dapat mengubah cara masyarakat untuk bekerja, berpikir, berpandangan, dan berkembang. Nah, contohnya di sini adalah program pendidikan kewirausahaan misalnya untuk mengajarkan siswa menjadi inovator-inovator baru, motivator-motivator baru, dan sukses di bidang bisnis gitu ya. Nah, yang terakhir di dalam pendidikan bisa menentang hegemoni. Jadi teori hegemoni itu sendiri menurut Gramsci gitu ya, hegemoni adalah dominasi ideologi di mana kelompok yang berkuasa itu mempengaruhi masyarakat untuk menerima suatu nilai, norma dan kebijakan yang mereka berlakukan gitu ya, sesuai dengan yang mereka inginkan meskipun itu sebenarnya tidak adil. Nah, itu pengertian dari hegemoni. Jadi dominasi di sini itu tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga bisa berupa kontrol budaya, pendidikan, dan melalui media. Nah, lalu bagaimana pendidikan itu bisa melawan hegemoni tersebut dan membebaskan diri dari hegemoni tersebut? Jadi pendidikan dapat menjadi alat dengan membangun kesadaran kritis dan mendorong pembebasan. Jadi Paulo Freire itu dalam pedagogi of the operation itu menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis, berdialog gitu ya. Jadi transformatif untuk membebaskan individu dari penindasan. Jadi pendidikan yang membebaskan di sini ada maksudnya menciptakan individu yang sadar akan penindasan dan mampu mengambil tindakan. Jadi dengan pendidikan masyarakat atau siswa itu mampu membangun pemikiran kritis sehingga mereka menjadi sadar apa sih yang sebenarnya yang tidak baik, apa sih sebenarnya yang tidak adil sehingga mereka bisa melakukan perlawanan dengan jalur yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih berpendidikan gitu ya. Sehingga menempuh jalan yang legal sehingga kekuasaan yang tidak adil dan tidak baik tersebut bisa dilawan, mereka membebaskan diri dan bebas dari penindasan. Nah, jadi seperti itu eh, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sebagai alat untuk melawan kekuasaan. Kurang lebihnya bisa ditambahkan di kolom komen gitu ya, dan di like, jangan lupa di subscribe juga. Oke, itu yang kita sampaikan pada video kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.